Saya membuat filosofi-filosofi di dalam sebuah forum ini dengan satu gambar bintang, dua tangan ya yang sedang bersalaman, dan ketiga ada di bawahnya itu gambar air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngomel, Ngobrol Menang Ilmu. Bersama gue Adun. Kali ini saya kedatangan narasumber yang nantinya kita akan bahas tentang perekonomian. Di sini sudah ada narasumber depan saya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Oke, baik. Terima kasih Kang Adun ya. Ya. Kita hadir di Ngomel, Ngobrol Menang Ilmu. Ini mungkin saya perkenalkan dahulu, nama saya Karyoto ya di akun Facebook. Dan biasa kalau saya ini berbuat untuk masyarakat di kawasan Bogor ini sebagai motivator. Motivator untuk para pedagang keliling khususnya. Karena kenapa saya jadi motivator para pedagang keliling? Karena saya salah satunya pedagang keliling. Nah, di dalam hal ini Kang Adun perlu diketahui ya. Iya. Dari semua para pedagang keliling yang ada di Nusantara ini, itu mereka itu senang berkelompok. Ya, mungkin di dalam bahasa kerennya paguyuban atau komunitas. Nah, Karena saat ini apa yang sedang dijalani dari paguyuban tersebut? Apakah ada forumnya atau perkumpulannya dari Mas Karyo? Mungkin saya jelaskan ya. Karena saya salah satu pemerhati dari para paguyuban dan komunitas itu. Maka saya terbesit di dalam pikiran saya untuk membuat sebuah forum ya. Nah, yang mana forum ini bertugas untuk mengkomunikasikan dari para paguyuban itu sendiri sehingga terjalinlah komunikasi yang intensif ya. Jadi kita mencoba mengalurkan sesuatu yang beku menjadi cair. Makanya saya membuat filosofi-filosofi di dalam sebuah forum ini dengan satu gambar bintang, dua tangan ya yang sedang bersalaman, dan ketiga ada di bawahnya itu gambar air. Artinya apa itu, Mas Karyo? Secara filosofinya bintang menggambarkan keberhasilan. Nah, yang tangan berjabat tangan itu adalah berartikan dia silaturahmi. Dan air itu menandakan yang mencair tidak kaku. Jadi di dalam sebuah silaturahmi kita sambungkan, mengkomunikasikan itu jangan kaku. Jadi harus mengalir seperti air. Jadi forum tersebut namanya Forum Pos Kompak ya. Pos Kompak. Ya, Pos Kompak. Pos Kompak ini disingkat jadi Forum Silaturahmi dan Komunikasi Pedagang Keliling. Itu didirikan kapan Mas Karyo? Itu sekitar tahun 2008 saya punya wacana itu. Dan pada masa itu saya tidak punya apa-apa, hanya punya pulpen dan kertas. Jadi salah satu pendirinya Pos Kompak itu Mas Karyo sendiri? Ya, memang saya sendiri. Mas Karyo sendirian. Jadi kita belum kemana-mana. Jadi hasil karya pemikiran saya sendiri, saya coba realisasikan di lapangan untuk apa? Ya karena saya merasa khawatir dan merasa kasihan kepada rekan-rekan seperjuangan. Dan dalam bersilaturahmi itu tidak ada yang mengkomunikasikan. Gitu. Jadi saat ini pun Mas Karyo sendiri sebagai bisa disebut motivator ya, motivator para pedagang kaki lima. Keliling. Pedagang keliling. Ya, jadi gini, Kang Adun harus paham dulu ya. Iya, betul. Antara pedagang keliling dan kaki lima. Itu berbeda. Ada kesamaan, ya, tetapi dua karakter yang berbeda. Ya, jadi sama-sama berjualan pakai gerobak, tetapi mereka lebih identik mangkal. Itu kaki lima ya, mangkal. Dan dia itu mangkalnya di satu tempat yang sudah ditentukan, itu kaki lima. Sedangkan pedagang keliling dia punya tempat lokasi berjualan itu tidak tertentu, entah di sekolahan, kadang sekolahan bubar dia lari ke mana. Makanya pedagang keliling ini belum pernah berhadapan dengan Satpol PP karena memang tidak menetap ya. Karena tidak menetap. Jadi tidak ada begini, nanti penertiban, tidak ada, karena sifat sementara itu. Jadi dari forum tersebut itu khususnya para pedagang keliling begitu? Iya, para pedagang keliling untuk peserta. Jadi di Pos Kompak ini kita tidak membuat anggota karena tidak mengikat. Ya. Jadi kita membangun sebuah kemitraan. Makanya di sini saya tampilkan ada sebuah kartu ya. Ini adalah kartu mitra. Jadi semua yang bermitra dengan Pos Kompak dia memiliki kartu.
baik yang mau di Tasik, Ciamis, Garut, Karawang, Cikampek, pokoknya dari semua Jawa Barat termasuk di Bogor ini sendiri, kita sudah alhamdulillah banyak mengumpulkan sekitar 600 grup. 600 grup. Ya, Nah, satu Jawa Barat. satu Jawa Barat gitu ya. Iya, 600 grup paguyuban dan komunitas. Itu bermacam-macam gambar merek buatan para pedagang keliling. Saya tampilkan. Luar biasa. Nah, Nah, di luar perdagangan gitu, aktivitas apa yang ada di forum Pos Kompak ini? nah, di sini kan Pos Kompak ini harus mempunyai daya tarik Ya. untuk memikat dan menjadi bahan acuan untuk para pedagang keliling ini menjadi perhatian kepada Pos Kompak. Karena mereka menilai setiap yang namanya forum, paguyuban, komunitas itu disamakan. Sedangkan menurut etimologinya berbeda. Paguyuban itu apa, komunitas itu apa, dan forum itu apa. Nah, para pedagang keliling itu tidak paham ke situ. Antara forum, paguyuban, komunitas, pokoknya sarwa. Gitu. Generalkan ya, Iya, secara sama general aja. sama gitu. Makanya saya menyadarkan itu kepada mereka, tolong kalau mau bikin perkumpulan itu harus identik dengan namanya. Apa ini masuk forum, komunitas atau paguyuban. Nah, itulah yang saya terus tekankan kepada mereka supaya mereka paham. Mungkin begitu. Kalau ada perbedaan dari forum, komunitas, dan juga tadi paguyuban, artinya Pos Kompak ini sebuah forum. Sebuah forum diskusi. Forum diskusi. Jadi Ya. tidak terikat tempat. Tidak. Tidak. Jadi kita mencoba menetralisir pemikiran-pemikiran para pedagang keliling ini tentang organisasi. Pertamanya, kita mengedukasi cara-cara berorganisasi, mengedukasi cara-cara bersilaturahmi. Itu. Nah, intinya mereka jangan sampai memonopoli satu wilayah. Misalkan, oh iya wilayah aing. Nah, cek bahasa kasarnya tukang dagang mah kitunya. Mahasana, oh wilayah aing. Nah, itu jangan sampai terjadi manakala Pos Kompak itu datang. Jadi Pos Kompak mencoba menetralkan, menengahi hal-hal itu. Makanya pernah saya diminta oleh pihak kepala sekolah untuk mencoba menyampaikan kepada para pedagang keliling karena tidak bisa memakai bahasa sekolah, harus memakai bahasa pedagang keliling. Ada bahasa-bahasa tertentu. Disesuaikan. Ya. Nah, makanya Pos Kompak ini mencoba menawarkan kepada pemerintah, kepada siapapun, yuk bekerja sama dengan Pos Kompak untuk mencoba mengkomunikasikan dengan para pedagang keliling, begitu. Jadi dari keanggotaannya pun tidak harus saya gabung untuk untuk resmi masuk ke forum Pos Kompak ini, tidak harus seperti itu ya. Ya, tidak. Jadi definisinya bukan kita ini mau mengurusi pedagang. Ya. Jadi kita ini bermitra dengan mereka. Bila perlu kita memberikan solusi untuk mereka. Nah, di dalam hal ini mereka tertarik karena kita tidak mengikat. Tidak ada iuran, tidak segala macam. Kita pure membantu, bermotivasi. Nah, kalau pedagang kaki lima yang menetap itu tentunya salah satu kendalanya yaitu Satpol PP. Satpol PP. Tapi kalau pedagang keliling ini kendalanya apa, Mas, yang membuat wah susah nih untuk berdagang gitu. Jadi begini ya, saya sampaikan tentang kaki lima. Kaki lima itu sudah diketahui oleh pemerintah dan ada organisasinya. Ya. Nah, sedangkan pedagang keliling ini, secara menurut pantauan saya belum ada organisasi yang resmi di pemerintahan maupun di mana yang sifatnya memang membawahi pedagang keliling. Nah, dengan terobosan ini Pos Kompak mencoba untuk memberikan sebuah trust ya kepada para pedagang keliling ini. Inilah jalurnya untuk menyampaikan apa itu unek-unek, apa itu aspirasi segala macam. Yuk kita di sini tempatnya. Silakan di forum ini. Nah, saya buka ada di bukan Google apa namanya Facebook itu ada yang namanya grup Pos Kompak. Silakan dibuka, ini sekarang sudah ada 1.520 lebih anggota di grupnya. Dan di Pos Kompak ini tidak perlu like dan tidak perlu subscribe karena bukan YouTube ya, bukan TikTok. Jadi kita ini pure. Kita hanya melihat berapa orang menonton hari ini, berapa yang sudah suka, yang tidak. Nah, itu menjadi ukuran kita. Dan untuk acuannya ke depan, mungkin kita berpikir dengan siapapun membuka ruang, baik dengan instansi pemerintah, membangun relasi dengan para tim kreator muda seperti spiritual muda di Ngomel ini untuk bergabung kolaborasi dengan Pos Kompak. Ayo gimana caranya supaya pedagang keliling ini ada pencerahan. Entah ada nanti motivator yang lebih elegan, yang lebih kompeten di dalam hal itu.
pos-pos terbuka untuk hal itu. Makanya saya siap memfasilitasi di mana mereka berkumpul, kapan waktunya mereka guyub gitu. Nah itu acara-acara itu kami Ya. siap tampilkan. Dari Mas Karyo sendiri nih, Mas Karyo sendiri pedagang, Insya Allah saya selama ini kalau bukan pedagang mereka tuh tidak percaya dengan tidak percaya karena iya, memang harus harus orangnya pedagang. gitu ya. Jadi pedagang keliling ini jiwanya beda Ya. dengan pengusaha-pengusaha lain. Sejak tahun berapa Mas Karyo berdagang? Saya dari kalau kalau jiwa dagang saya Ya. dibangun dari kelas 4 SD karena rumah saya kebetulan dekat terminal dulu, dekat pasar gitu. Jadi walaupun saya nggak punya modal ya cobalah kita nyenteng kalau bahasa dulu ya dagang kantong kresek. Bahkan saya mulungan karet di pasar pun itu jadi duit. Gitu, karet gelang karena waktu itu kan belum ada seperti game online segala Ya. macam. Jadi ada permainan karet karet gelang. Kayak dipakai paku gitu, cepret gitu, masuk kena paku. Nah, itu waktu itu saya termotivasi, oh ini kalau kalau saya mulungan karet pasti jadi duit ya. Nah, itu jiwa-jiwa karakter. Kalau ngomongin jiwa pedagang, Mas, saya pengen Hmm. tahu pendapat Mas Karyo sendiri saat ini, apalagi di bulan Ramadan kayak Hmm. gini ya, mungkin banyak pedagang-pedagang dadakan. Yes, Nah, betul. itu jelas memenuhi pedagang artinya, Iya. sedangkan pembelinya mungkin sedikit. Itu gimana pandangan Mas Karyo sendiri? Jadi di sini ada pedagang bermacam-macam ya. Iya, Jadi tidak bisa dikategorikan pedagang keliling. Di tidak bisa. bulan puasa ini nggak semua pedagang keliling bisa dagang. Ya, Nah, justru kebanyakan mereka yang berjualan di bulan puasa ini itu bukan pedagang. berarti jiwanya Jiwanya bukan bukan pedagang. karena dia iseng-iseng. Ah, sabali ngabuburit atau tidak ada kegiatan karena saya biasanya gawe di anu jauh kuli ini hari ini hari bulan puasa diliburkan daripada kosong waktu dia bikin gorengan segala macam itu bukan pedagang keliling dia jiwanya bukan belum menyampai ke sana definisinya karena kebanyakan dari pedagang keliling bulan puasa itu banyak yang libur gitu. apalagi pedagang keliling es mungkin ya. Ya gitu paling mainan gitu ya yang bisa ini makanya kalau saya bulan puasa itu sering mencoba ke komunikasi dengan para grup itu otomatis kegiatan grup-grup paguyuban dan komunitas pedagang keliling itu berhenti Iya, total segala iuran segala macam lah pokoknya tidak ada kegiatan apalagi kan yang biasa tukang es krim segala macam ada yang beralih jadi jualan duren kemarin jualan ayam itu kan hanya temporer sifatnya karena dari beberapa teman saya juga, kalau misalkan dia jiwanya pedagang itu kadang untuk kerja menjadi karyawan pun susah, ya Mas ya. susah. Kadang suka ya beberapa hari aja udah karena nggak betah gitu, karena Ya. memang biasa Nah, berdagang. ini bagus nih pertanyaannya ya. Ya. Jadi memang pedagang keliling ini ada sejenis usaha Mm-mm. sebagai batu loncatan. Batu loncatan. Ya. Ya, tadi mungkin jualan dadakan Iya, gitu ya. banyak. Jadi mereka biasanya kan kebutuhan dari rumah tangga itu kan tidak bisa ditolak. Ya, Nah, bagaimana caranya? Yang penting hari ini dia ada penghasilan. betul. Bahkan ada orang yang istilahnya trauma atau merasa takut, was-was di dalam jiwanya, walaupun dia megang uang. Mm-mm. Misalkan orang yang baru di PHK, Ya, dia kan punya pesangon, modal ya. modal, misalkan taruhlah 6 juta. Ya. Sambil mencari kerja Nah, lagi, jadi nunggu mencari lowongan ataupun karena dia umur sudah terlalu Tua, lanjut usia, ya. dia tidak memungkinkan untuk bekerja kembali. memenuhi syarat ya. Nah, ini yang dia menjadi pikiran yang membuat dia kacau. Pikiran stres. Harus usaha naon, harus jualan apa atau mau bagaimana. Sedangkan ini anak saya masih kecil, masih sekolah. Nah, ini yang menjadi motivasi untuk mereka. Coba buat sebuah gerobak atau ini. Cuman memang mental itu harus dipertaruhkan. Seminggu itu muka pasti tebal. Merah itu. Betul, Mas. Karena Ya. memang untuk jiwa pedagang itu mentalnya ya, Ya. mental dari sepi pembelinya Ya. gitu kan. Kalau mungkin yang kalau dadakan itu 1 bulan mungkin bisa udah aja gitu ya, atau Ya. mungkin mencari jalan lain gitu. Hmm. Nah itu memang dari pedagang sendiri, Mas. Mhm. Tadi kalau kendalanya di kaki 5 itu ada Satpol PP. Ya. Kalau di keliling ini hanya tempatnya aja mungkin ya. Memangnya kendala di pedagang keliling itu sendiri memang nggak terlalu
dihiraukan, tetapi masih banyak juga ada konflik-konflik internnya di Iya. para pedagang sendiri. Kadang-kadang sesama para pedagang itu ada konflik. Ya, Nah, yang paling mengkhawatirkan itu kan mereka kebanyakan di mangkal-mangkal di sekolah-sekolah. ya, Nah, sekarang peraturan-peraturan pemerintah kan dia nggak tahu kenapa sekolah harus ditutup, dipagar, sedangkan pedagang keliling ini kan jualan di luar. ya, bahkan dari sekolahnya ya. Nah, Boleh. ini makanya saya mau mencoba berkomunikasi dengan instansi pemerintah, terutama dinas pendidikan, ingin mencoba. Yuk, bagaimana kita diskusi untuk mencari solusi. Para pedagang keliling ini jangan sampai merasa disingkirkan. Ya, betul. Dari kebiasaan mereka mangkal di sekolah, tiba-tiba mereka merasa terusir. Ya, Nah, ini yang sangat merasa sedih, yang saya ini merasa sangat sulit untuk berkata-kata karena saya merasa sendiri. Biasanya kalau di sekolahan itu minimal ya cari uang 50.000 itu udah nggak susah. Karena di sekolah sudah jelas anak konsumennya udah ya, ada. konsumennya ke sana. Ya. Tapi kalau kita pagi-pagi keliling kampung itu belum tentu dapat. Kecuali tukang bubur ya. Ya, Tukang bubur lain. Nah, kalau tukang seperti cilor, ya kan, cilok, itu yang biasa mangkal di sekolahan. Kalau langsung ke kampung itu, ya Allah kalau pagi-pagi, saya merasakan itu. Makanya saya mencobalah. Dengan podcast ini, barangkali ada dinas terkait yang bisa ikut, mendengar, memperhatikan. Yuk, kita bersama-sama berkomunikasi dengan Pos Kompak untuk mengantisipasi, memberikan solusi kepada para pedagang keliling yang di sekolahan-sekolahan itu. Bagaimana cara berembuknya? Tolong untuk para pemerintah, instansi terkait, yang terutama di Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, inilah pedagang keliling. Jadi bukan untuk disingkirkan, bukan untuk dilemahkan, tetapi untuk diperhatikan. Gitu tuh, Kang Adun. Selama ini memang selama Mas Karyo berjualan keliling dari pemerintah sendiri, apakah ada yang ikut serta atau ikut turun tangan atau mungkin ingin penasaran nih ngobrol dengan para pedagang keliling atau pedagang keliling, apa sih kendala di lapangan, apa sih kendala berjualannya seperti itu, apakah ada? Selama saya bergerak di Pos Kompak dalam liputan Speaklink ini, saya belum pernah mendengar atau diundang oleh pihak sekolah, belum pernah. Untuk berdiskusi lah. Berdiskusi bagaimana mengatasi ini para pedagang. Nah, yang kebanyakan itu mereka diusir dari sekolah, jadi tidak boleh jualan di sekolah. Bahkan dibuatkan sebuah pelang pengumuman, dilarang berjualan di depan sekolah. Nah, ini kan harus menjadi pertanyaan dan harus menjadi klarifikasi dari pihak sekolah atau dari pihak pemerintah. Kemana dia klarifikasinya? Ya ke Pos Kompak. Pos Kompak siap menjembatani itu. Kita undang di sebuah ruangan, para pedagang itu anggaplah manusia, kan gitu. Jangan seperti ayam digebah-gebah itu. Gitu. Buat teman-teman ngomel, para pedagang khususnya apapun ada kendalanya bisa langsung ke forum Pos Kompak yang di Facebooknya. Ya, di akun saya sendiri Karyoto. Dan di sana ada Pos Kompak. Ya, nanti bisa. Ya, dengan backgroundnya liputan Speaklink. Nah, ini kita ke pinggir sedikit, Mas. Maksudnya ke yang lain. Saya penasaran nih tentang pedagang cuanki. Itu cuanki kan keliling. Kenapa banyaknya malam, Mas? Nah, begini ya. Itu yang masih jadi pertanyaan saya. Ya, itu sebenarnya punya komunitas sendiri. Ya. Dia enggak seperti pedagang-pedagang lain. Dia itu ada bosnya. Dia kadang-kadang satu kontrakan 10 orang gitu ya. Karena cuanki ini produk-produk pabrik. Iya, bukan produk manual sendiri-sendiri. Jadi kalau masuk ke pedagang keliling itu hanya profesinya saja pedagang keliling. Jadi tidak masuk karakter ke sana. Dan lagi pula dia kenapa jualan sore atau malam? Iya. Dia ini kalau pagi-pagi dia itu nunggu dulu kiriman. Oh, gitu. Iya, kiriman bahan. Kadang-kadang kalau dia pakai tahu kan pabrik tahu belum buka. Iya. Sedangkan tahunya itu harus yang baru. Iya, betul. Tidak boleh tahu yang sudah lewat. Gitu. Nah, itu salah satu kendalanya. Lagi pula cuanki itu kan seperti pakai pangsit ya. Pangsit itu kan harus digoreng dulu. Jadi dia olahnya itu yang lama. Segitu Kang Adil. Itu terjawab sudah pertanyaan saya pribadi. Bikin penasaran. Nah, kalau saya lihat bajunya atau seragam nih yang dipakai Mas Karyo, ini ada tulisan liputan Speaklink. Yes.
Boleh diceritain dikit nggak liputan Yes. Speakling ini apa sih Mas Karya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi gini ya, ini ada historinya gitu. Historinya Iya, seru nih. jadi pada waktu itu kita ini kan membuat sebuah forum. Ya. Otomatis forum ini memperhatikan tentang silaturahminya para pedagang keliling. Dan di situ ada bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi. Nah, komunikasi ini caranya bagaimana supaya bisa cepat bermasyarakat. Ya. Nah, saya kebetulan saya ini salah seorang penyiar radio. Oh gitu. Ini Saya jadi suhunya nih. Iya, saya seorang penyiar Suhu radio. saya nih. Pada waktu itu kan waktu radio rame-ramenya, Ya. saya pernah di Formasi FM ya waktu itu di Radio Formasi. Pramuka, radio pendidikan. Oh gitu. Ya, jadi memang yang saya perhatikan ini gimana ya kalau dikolaborasikan komunikasi ini ke bahasa radio, tetapi kan kita nggak punya studio. Ya. Nah, saya pada waktu itu sering di sekolahan itu dibuatkan clipping. Makanya di Makalah dalam, gitu ya? ya, waktu itu saya hanya menggunakan pulpen dan kertas. Ya. Saya mencoba punya HP kamera yang punya nama Evercross ya pada itu. Saya belum tahu menggunakannya Facebook pun saya nggak tahu, hanya tahu bikin foto, video udah. Ya. Nah, untuk menjual kepada mereka ini bukan arti kata menjual dengan uang, tapi menjual keyakinan kepada mereka supaya meyakini bahwa Pos Kompak ini berguna. Ya. Bagaimana caranya? Nah, saya bikin sebuah clipping, bahkan gambar-gambar foto-foto mereka diberikan tulisan oleh mereka pesan-pesan tersendiri gitu untuk memotivasi teman-teman yang lain. Nah, bagaimana cara menyiarkannya? Kan gerobak kita kosong. Ya. Ya kita tempel di gerobak. Seminggu sekali saya ganti clipping itu. Nah, biar sendiri, saya nggak ada yang membiayai, saya bikin terus dilaminating biar nggak kehujanan dan mereka itu rame. Yang tadinya saya berpikir itu tukang dagang yang baca, itu ternyata para pembeli, anak-anak. Iya. Bahkan anak-anak sering menagih, "Bang, eta wae fotona, coba dong ganti." Yang ningali tukang dagang itu, Nah, itu jadi saya tertarik. Oh, jadi ini mah Jadi tertarik. jadi tiap dia intinya pembelinya. ada efek Iya, lain. benar. Tadinya saya tujuannya tukang dagang yang Pedagang, baca, ternyata ini pembeli karena pembelinya anak-anak. Jadi sambil nungguin kita bakar sate ya supaya mereka tidak gandeng kan, kalau anak-anak tahu sendiri kalau belanja nih, bang saya dulu. Nah, itu yang membuat kacau pikiran kan. Nah, kalau ada foto itu tukang dagang, saya bebenyokeun, bahasa Sundanya bebenyokeun ke situ, alihkan perhatian mereka kepada foto. Nah, kenal gak tukang dagang ini? Wah, si ini mah tukang cilok, si anu Ya. rumahnya di anu. Nah, timbul perbincangan di antara para pembeli anak-anak itu. Nah, makanya saya wah kalau di Facebook, kalau di YouTube ini kayaknya rame nih. Cuman karena saya kan gaptek, nggak mengerti bagaimana buat Facebook, bagaimana bikin YouTube, saya nggak ngerti sama Pada saat sekali. itu, ya. Nah, waktu itu kan Evercross hanya dilihat lemot, aduh ya Allah. Ini sebuah pengalaman yang berharga. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan motivasi ke saya, "Mas, lanjutkan. Ini sebuah kegiatan yang bagus. Saya punya HP di rumah BlackBerry." Nah, gitu ya. Nah, ada dikasih BlackBerry. Tapi belum bisa saya bikin video. Harus dibagaimanakan, terus cara ngomongnya gimana. Nah, di situ timbul makanya ada perubahan-perubahan. Jadi ada omongan saya sebagai sebagai penyiar radio dikolaborasikan dengan gambar. Jadi tidak ada musik, tidak ada macam-macam. Jadi musiknya terakhir nanti. Ya. Tapi responden kurang. Saya berkeliling lagi sejauh barat, saya keliling ke Bandung, ke Surabaya, saya nyampe ya. Oh, jadi bukan di Bogor aja ya? Bukan. Ya karena kita rencananya se-Indonesia harus paham. Ya. Karena memahamkan itu lebih susah daripada kita mengajak. Betul. Mengajak itu lebih mudah karena ngajak itu dengan bermacam cara bisa mengajak, tapi memahamkan kepada mereka itu ya lebih sulit. Nah, makanya sekarang saya sudah terbangun, mungkin ada 3 provinsi yang lebih aktif ya. Dari Sumatera Utara, terus di Morowali, terus di Manado, di Sulawesi ya. Mungkin di Kalimantan ada 1. Ini Jawa Timur, Jawa Tengah sudah ada. Jawa Barat. Nah, terutama nih yang paling ramai sekarang Jawa Barat. Makanya nanti insya Allah setelah Lebaran saya akan berkunjung ke daerah Garut di kawasan Cikuray ya, Gunung Cikuray sana. Nah, insya Allah nanti anak-anak yang punya di Garut ya, seperti Kang Sabar, siapa tuh yang namanya, Kang Dedi,
Di sana ada teman-teman rekan kita insya Allah lah. Mungkin kalau Ngomel mau ikut ke sana, Boleh ya nanti insya Allah. kita Kang Oto ya sebagai pergeraknya, ayo kita jalan lah ke sana. Yuk bersilaturahmi dengan anak-anak pedagang keliling Garut yang ada di kawasan Cisurupan, Bayongbong ya di sana. Insya Allah bikin konten lah di sana di lereng Gunung Cikuray gitu. Lanjut Kayak tadi gitu. Mas, sejarah tadi. Jadi liputan Speakling ini lebih ke apa? Liputan Speakling ini sejarah dari tadi mulai dari Ya. apa namanya itu clipping, Nah, gambar-gambar itu. Nah, saya berusaha mengumpulkan uang ikut arisan dengan anak-anak, punya uang 300.000 beli HP. HP kan kebetulan pada waktu itu HP Polytron namanya. ya. 3 giga itu ininya RAM-nya. Tapi saya belum bisa cara mengoperasikannya. Tetap HP-nya kecil dan kayaknya belum saya jual, tapi sudah penuh karena dia udah nggak bisa ngangkat gitu ya. Ya simpanlah sebagai kenang-kenangan di rumah masih ada. Nah, itu saya bikin. Dari mana nih aplikasinya? Caranya bagaimana? Setelah saya menguasai aplikasi itu, baru saya bikin. Ngulik sendiri ya. Ngulik sendiri. Saya dengan seseorang, teman rekan seperjuangan saya di Pos Kompak ini, namanya Peri Hermawan ya, dia sebagai sekretaris dulu. Mungkin sekarang saya alihkan jadi pembina karena dia lebih aktif di organisasi-organisasi lain seperti AMS ya. Sekarang mungkin dia di tim Badar ya. Ya. Nah, itu rekan-rekan seperjuangan saya. Nanti tim saya ada di Pos Kompak. Nah, ini saya dibikinkan. Tolong Per, bikinkan logo, gambar untuk liputan. Yuk kita kolaborasi di situ. Maka timbullah seperti ini gambar liputan Speakling. Dan Speakling itu ada arti. Artinya? Kita singkatannya dulu. Ya. Speakling itu seputar pedagang keliling. Oh, Speakling. Ya, liputan seputar pedagang keliling. Dan Speakling itu ada filosofinya juga. Di situ kan kita kalau orang tua berkata, setiap silaturahmi pasti ada panca kaki. Ya. Hari panca kaki kalau menurut bahasa Inggris naon speak. Ya. Ya. Jadi kita saling bertawasiah, saling mengenalkan itu artinya speak. Makanya sering ada bahasa kita ini speak dulu lah. Speak dulu. Speak lo gitu kan. Speak lo. Itu yang bahasa-bahasa kita bangun, makanya di sini pakai liputan Speakling. Nah, makin nanti ada hak paten nih kalau ya. Takutnya Nita ada yang meniru deh. Makanya bolehlah Ngomel nanti untuk saran ke depan, yuk gimana nih cara bikin hak patennya. Insya Allah kita akan maju bersama-sama berkolaborasi dengan Kang Otoy sendiri gitu. Jadi diliput-liput aja gitu Mas ya sekarang sudah nanti bisa dilihat lah hasil liputannya gitu. Jadi karakter kita hanya mencairkan. Ya. Mencairkan sebuah cerita, dibikin sebuah makalah, dikonsep oleh saya seperti ini makalahnya, terus diceritakan seperti ini susunan ceritanya, maka timbullah di situ sebuah susunan cerita yang menarik gitu. Tapi ada juga tuh konten pedagang keliling somai, pedagang somai ya, lupa di daerah mana ya, di Bekasi atau di mana gitu. Dia aktif di TikTok, dia meliput sehari-hari dia ngobrol dengan sama pedagang lainnya. Itu rame loh Mas. Lebih dari Ngomel. Itu adalah salah satu imajinasi dia yang terinspirasi oleh kegiatan. Gitu. Ya, bagus itu jadinya. Dan itu pula dia adalah salah seorang yang terdidik. Arti kata pedagang keliling yang sekolah. Ya, memang sih gitu. bicara ya. menyampaikan. Jadi pedagang keliling ini tidak semuanya orang tidak sekolah. Ya. Termasuk saya ini punya pendidikan. Ya, pasti. Dan saya pun bisa dilihat dari segi penyampaian, wawasan, ilmu pengetahuan itu bisa dibedakan. Jadi pedagang keliling ini tidak monoton. Iya. Memang kita kalau melihat pedagang keliling ada yang kumel seperti begini begitu dianggapnya ya kita sedikit orang bodoh kan gitu. Tetapi kita siapa kira itu seorang sarjana. Iya. Kan gitu. Karena itu tadi lagi menurut saya balik lagi ke jiwa tadi ya. Kalau sudah jiwanya pedagang ya itu tetap disuruh masuk kerja manapun pasti nggak benar gitu. Karena dia pengen dagang. Jadi karena gini, kita kalau melihat dari segi seorang Rasul pun seorang pedagang. Iya betul. Jadi jiwa dagang itu sudah dibangun dari sejak zaman lampau gitu. Jadi tidak ada keanehan buat saya dan tidak ada keraguan dan tidak ada pula merasa minder. Ya. Jadi pedagang. Saya hari ini pakai seragam Pos Kompak dengan orang melihat oh ini gagah segala macam gini, oh ini. Jadi konsepnya orang berada lah gitu. Tetapi kalau setelah melihat saya jualan, mereka baru percaya. Oh si Mas jualan Nokia, ya. Tapi memang sebuah keberuntungan buat saya. Jadi
banyak vendor yang datang. Alhamdulillah. Banyak vendor untuk memesan Ya, dagangan saya. Mas, siap di siap hajatan boleh? Iya, ayo. Oke. Bahkan ngomel sendiri boleh, nanti ada job untuk bikin sate, sate insya Allah. ayam, sate kambing untuk hajatan, ulang tahun segala macam, tinggal kontak ke saya. Insya Allah, doakan saja Nah, ngomelnya berkembang dan iya. juga spiritualnya Jadi bis production-nya. selain dari konten kreator, kita juga punya bisnis tersendiri. Iya, Nanti biar saya yang ini, nanti ada presentasi tersendiri lah untuk job itu kan. Tadi Mas Karis sendiri adalah pedagang sate, Ya. sate keliling. Itu dari dulu atau memang pernah berganti jualan yang lain gitu? Oh ya ya. Jadi begini, kalau yang namanya pedagang keliling itu harus serba bisa. Ya. Jadi hari ini guludug, dagang es turun lah. Oh iya betul. Hari ini cerah, dagang es naik es. lah kan gitu. Jadi intinya saya tidak terfokus kepada dagang sate. Apapun yang dialaman oleh pedagang keliling, Ada peluang ya? Ada Apapun peluang. ada peluang. Jadi saya punya resepnya sendiri. Oh gitu. Karena apa? Saya membuat forum ini untuk memberikan solusi. Ada seseorang yang ingin berjualan pedagang keliling tidak punya resep, datang ke saya. Ya. Mau bikin apa saja, bakso apapun saya kasih. Secara gratis cuma-cuma, yang penting ada kopi dan bensin, udah selesai. Tidak menutup ilmunya. Oh ya, Mas. iya, kalau ilmu saya, silakan. Alhamdulillah. Makanya mau ngomel nih, saya mau dagang cilok, gimana Mas ilmunya cilok? Tinggal tanya cilok naon heula. Karena banyak-banyak macam cilokan gitu. Nah, Mas Karyo, kalau dari perjalanan tadi yang Mas Karyo ceritakan di forum mohon maaf tadi Pos Kompak itu sebetulnya tujuannya lebih kemana sih? Kita tujuannya mengedukasi. Edukasi. Iya, mengedukasi dan menginspirasi orang-orang yang memang tidak punya kegiatan. Dia tidak bisa bekerja, tetapi malu untuk berjualan. Datang ke Pos Kompak, kita tatar. Itu tujuannya. Iya, gitu. Jadi kita tidak mau membuat orang itu tertekan atau terintervensi oleh kegiatan Pos Kompak. Justru kita mencairkan apa yang menjadi dia kesusahan mereka. Bukan arti kata kita punya modal kasih modal, tidak. Tetapi dia sedikitlah beri pencerahan tentang keilmuan cara berjualan. Misalkan, Kang, gerobak bakso mah lain pakai gerobak bajigur. Oh iya. Iya kan? Jelas berbeda ya. Iya gerobak somai. Iya gerobak bakso kudu bisa eta pertama. Iya. Isukan mah saya arek dagang goreng cilor. Tapi make gerobak bakso, kira-kira orang kumaha menilainya. Dari estetiknya juga nggak dapet. Itu sebuah pengalaman. Mungkin ya ini harus dibangun. Makanya saya pernah bikin challenge kepada para mahasiswa dan dosennya sendiri pada waktu itu. Mungkin dia ada seorang profesornya juga. Saya memberikan challenge kepada mereka. Saya punya uang 100.000. Untuk mahasiswa tolong, kamu mampu hidup berapa hari, berapa bulan, berapa jam, berapa tahun dengan uang 100.000. Pak Profesor mampu berapa hari, berapa bulan dengan uang 100.000. Semua saya kasih challenge itu. Itu menjawab semua rata-rata 1 jam habis. Bahkan paling lama 1 minggu, itu juga saya puasa heula. Kan gitu. Tapi kalau pedagang keliling beda, kalau di tangan pedagang. Di tangan pedagang ini 100.000 bisa 10 tahun. Bisa jadi cuan lagi dari 100.000 itu. Itu kelebihannya pedagang keliling. Makanya saya sebut ini real ekonomi. Real ekonomi. Real ekonomi. Jadi di sana kan ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Saya tidak terkonsep ke sana, tetapi saya bikin real ekonomi. Karena ini bukan challenge lagi. Begitu ilmunya. Ya, dari Mas Karyo sendiri ataupun para teman-teman pedagang kaki lima, pedagang keliling, itu sebetulnya ada harapan apa sih Mas mereka itu? Ya sebenarnya tidak muluk-muluk ya untuk para pedagang ini. Dia itu hanya tolong diberi keleluasaan untuk menjajakan dagangannya. Itu aja. Karena itu memang ladang uangnya gitu. Ya, emang ladang penghasilnya di situ. Jangan sampai membatasi ruang lingkup pedagang keliling itu sendiri. Ya. Oh, ke sini dilarang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sedangkan pedagang juga udah banyak ya. Udah banyak. Nah, ini biarlah mereka berpikir sendiri kemana dia mau ngalunta, cek bahasa Sunda mereka pergi, silahkan. Tetapi saya berpesan juga kepada para pedagang keliling itu sendiri, jagalah etika. Nama baik pedagangnya. Kedua, lihat makanan yang dijajakan atau produk yang dijual. Betul. Jangan sampai membuat orang itu rugi memakan, rugi membeli. Karena di situ tersimpan racun ataupun apalah jenisnya yang membuat orang itu celaka. Itu hanya sampai pesan dari Pos Kompak itu untuk para pedagang keliling. Karena
telah terjadi banyak. Iya. Ada anak sekolah keracunan. Itu oknum-oknum Ya. pedagang ya. Jadi memang mereka hanya memikirkan keuntungan. Ya. Tidak memikirkan dampak yang mereka jual. Nah, itu makanya saya sering tekankan kepada, makanya setiap grup paguyuban para pedagang membuat grup top bagus, sok nyieun gambar aku saya dibikin, diangkat, saya liput nanti setiap acara begitu, ada ulang tahun makanya dia bikin anniversary PRS Ciamis. Saya pernah datang ke sana liput. Ada lagi kegiatan anniversary PPK Karawang, pedagang Karawang, paguyuban pedagang keliling Karawang, itu Kang Edi Yusuf ketuanya. Kalau yang di Ciamis Kang Yana. Kalau yang di Garut ada Kang Sabar, ada Kang Mulyadi, karena di sana banyak paguyuban. Ada lagi pejuang ngaprak. Nah, itu harus ada ya, grup pejuang ngaprak. Karena jadi dia itu prinsipnya hajatan. Oh, hajatan. Setiap hajatan dia datang. Siap, gitu. Makanya disebut ngaprak hajatan. Itu yang ada di Cikampek. Itu Kang Nano yang punya. Nah, itu sering komunikasi dengan saya. Nah, juga ada pedagang Jos Karawang, Bekasi. Jadi pedagang lintas Bekasi Karawang, pedagang Jos itu si Suryanto Sanggung di situ ada Gatot Lampuan. Ada lagi pejuang pedagang PPLP, pedagang lintas provinsi. Banyak juga ya. Nah, ya itu Kang Denny Mujair, kalau Kang Danu Mujair ketuanya. Insya Allah nanti saya udah ketemu semua. Nah, makanya kalau Ngomel ini mau mencoba silaturahmi dengan para pedagang, insya Allah Pos Kompak akan mengajak ke setiap paguyuban komunitas mereka. Dan lagi pula saya udah ngobrol dengan Kang Oto itu, yuk kita buat sebuah narasi yang membangun untuk mereka, dan bahkan secara struktural Pos Kompak ini perlu diapungkan gitu. Nah, dan makanya minta bantuan kepada rekan milenial muda ini. Yuk, bagaimana caranya kita kolaborasi? Gitu aja. Ya. Tadi dari harapannya tadi yang terpenting adalah mungkin ada komunikasi Mas ya dari pemerintahan sendiri dan tidak membatasi ruang lingkup para pedagang keliling ini Mas. Iya, betul. Nah, terakhir Mas. Mas Karyo ini sebagai motivator di forum Pos Kompak. Apa yang bisa menjadi motivasi mereka para pedagang dari Mas sendiri? Yang dari track record Mas Karyo ini kan sudah bertahun-tahun berdagang, mungkin ada para pedagang baru bisa memberikan motivasi. Siap. Jadi begini pesan untuk para pedagang yang baru, yang lama. Pertama, yakinilah produkmu. Dan ingatlah bahwa produk kamu itu enak, laris, gitu. Dan keyakinan ini harus dibangun terus di dalam jiwa kita bahwa produk kita yang nomor satu. Itu aja. Tentunya kualitas ya Mas ya. Untuk karena nomor satu gitu. Karena pedagang dan pembeli itu saling keterkaitan, saling membutuhkan. Itu tadi yang dipesankan, jangan sampai barang-barangnya yang sudah lama gitu kan yang jadi konsumennya sakit ataupun. Tapi rata-rata pedagang keliling itu nggak pernah pakai dagangan basi. Tidak pernah Mas ya? Tidak pernah. Ya, mungkin itu ada oknumnya saja gitu ya. Jadi kadang-kadang begini, di pedagang keliling itu yang kasihan itu yang orang iseng. Jadi dia pura-pura belanja, memberikan sesuatu, di situ ada serbuk-serbuk atau cairan-cairan gitu yang sehingga terkontaminasilah adonan-adonan itu. Makanya saya memberikan saran kepada rekan-rekan yang jualan martabak, yang adonan basah-basah itu, coba kalau ada pembeli itu perhatikan tangannya. Jangan sampai ikut ngecek adonan gitu aja. Kita juga perlu waspada Mas ya sebagai pedagang. Nah, itu terima kasih Mas Karyo sudah mampir di Ngomel nih, mengganggu waktunya. Dan tadi teman-teman, apabila para pedagang manapun yang ingin bersilaturahmi dengan Mas Karyo bisa langsung ke Pos Kompak. Nah, itu saja dari saya dari Ngomel hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga channelnya Bis Production ya. Di situ ada Ngomel, ada juga Spiritual Muda Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Salam kompak. Atur nuhun Mas. Siap.